Starting. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita kembali bisa duduk dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, wabil khusus yang kita baca adalah sebaik-baik kalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita baca tafsirnya melalui karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Mannan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan menjadikannya dalam catatan kebaikan kita, serta Allah jadikan ilmu ini sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang senantiasa mengorbankan harta dan jiwa mereka demi Islam yang mulia, dan kepada siapapun yang senantiasa setia dan istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Malam ini kita akan membaca surat Al-Kautsar. Al-Kautsar, para ulama berbeda pendapat apakah surat ini tergolong kepada Makkiyah atau Madaniyah. Bagi yang mengatakan dia Makkiyah, maka terlihat pada ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang inna syani'aka huwal abtar. Adapun yang mengatakan ya Madaniyah, maka ada pada ayat fasalli li rabbika wanhar, karena ini adalah perintah salat Id ya, dan kemudian ya di sinilah awal daripada perselisihan mereka, ada mengatakan Makkiyah atau ada yang mengatakan Madaniyah.
Isi daripada surat Al-Kautsar menjelaskan tentang karunia dan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai, inna a'tainakal kautsar. Inna, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dengan menggunakan inna. Artinya apa itu? Bukan sesungguhnya. Ya, di sini inna menunjukkan di mana kami, lil khitabnya nahnu. Ya, inna di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa menunjukkan litta'zim, seperti mana Allah katakan dalam surat Al-Qadar juga, ya, seperti mana juga Allah sampaikan dalam surat Al-Qadar, ya. Dan di antara ayat-ayat yang Allah sebutkan juga seperti mana tentang Al-Qur'anul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang menjaganya. Nah, di sini inna, sesungguhnya kami di sini. Di sini ada damirnya na, ya, inna a'tainaka. Kata a'taina ini menunjukkan fi'il mudhari', afwan, fi'il madhi. Namun apa yang Allah berikan belum terwujud, ya, belum diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada saat itu. Maka di sini yaqulullah tabaraka wa taala li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar ma huwa? Huwa al-khairul katsir. Apa? Al-khairul katsir. Kebaikan yang sangat banyak. Para ulama berbeda pendapat tentang apa makna al-khairul katsir. Al-kautsar di sini yang pertama adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Wal fadlul ghazir alladhi min jumlatihi ma yu'tihi Allah li Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nahri alladhi yuqalu lahu al-kautsar. Ada yang mengatakan bahwa al-kautsar itu nahrun fil jannah, yaitu sungai yang ada di dalam surga. Nahrun fil jannah. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur i'fa, ya, dia tidurnya tidak nyenyak. Lalu kemudian Nabi SAW bangun dan bangun dalam keadaan tersenyum. Maka kemudian para sahabat bertanya, ma'at hakaka ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tersenyum atau ketawa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, telah turun surat tadi kepada saya. Lalu Nabi membaca surat Al-Kautsar ini. Al-Kautsar artinya apa? Al-khairul katsir. Apa itu? Kebaikan yang banyak, ya. Ada yang mengatakan, yaitu yang kedua adalah nahrun fil jannah. Nahrun fil jannah, sebuah sungai yang terdapat di dalam surga, itu namanya Al-Kautsar. Nah, ada yang mengatakan bahwa dialah Al-Haud, yaitu telaga yang disediakan untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Wa minal haudi, kata Sa'di, di antara haud itu, telaga itu, tuluhu syahar, panjangnya telaga yang disiapkan untuk Rasul itu adalah sepanjang 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan bukan di dunia, tapi 1 bulan perjalanan di akhirat. Wa irduhu, adapun lebarnya adalah syahar, sama dalam 1 perjalanan 1 bulan. Jadi panjangnya dalam perjalanan 1 bulan, lebarnya juga 1 bulan. Ma'uhu asaddu bayana minal laban. Air yang ada di telaga itu lebih putih dari susu. Putih dari susu. Wa ahla minal asal. Apa itu? Lebih manis dari madu, ya. Aniyatuhu adadu nujumis sama fi kathratiha. Adapun gayung-gayungnya sejumlah bintang di langit, jumlahnya, ya. Dia yang bisa memastikan jumlahnya sangat banyak.
wasinaratiha, dan dia bersinar. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma' ba'daha abadan. Siapa yang telah meneguk satu kali tegukan, maka kemudian tidak akan pernah haus selama-lamanya. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk yang diizinkan untuk minum di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, karena di dalam hadis disebutkan ada orang yang datang ya bersemangat untuk minum di situ, tapi kemudian diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi SAW memanggil-manggil ya bahwa dia adalah sahabatku, umatku. Maka kemudian dikatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia. Disinilah sebuah arti penting kita al-ittiba' kepada Rasulullah SAW. Mencintai sunnah Nabi itu, ini salah satunya. Bahwa kita akan mendapatkan nanti kesempatan tidak menjadi orang yang terusir dari telaganya. Dipanggil-panggil oleh Nabi, tapi malaikat mengatakan ya bahwa kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kamu meninggal. Bayangkan. Maka ini adalah salah satu keutamaan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Barang siapa yang ingin minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menjaga agamanya. Beragama dengan ilmu, beragama sesuai dengan panduan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beragama tidak kita mengada-ngadakan. Maka di sini yang kedua, bahwa ancaman bagi orang yang pelaku bid'ah. Orang-orang yang mengerjakan amalan tanpa dasar, yang berbuat ya dengan amal-amal yang tidak memiliki perintah-perintah dan dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW. Jadi itu ikhwafillah, orang-orang yang memiliki semangat di dalam menjalankan sunnah Nabi, kemudian dia mengerjakan apa yang disampaikan Nabi, insya Allah dia akan termasuk orang-orang yang akan dipanggil dan diizinkan untuk minum di sana, ya kan? Namun orang-orang yang jauh melenceng dari sunnah Nabi, dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terusir dari telaganya, waliyadzubillah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya kita menyebutkan kepada kita agar kita ya di dalam ayatnya ini agar kita mengambil pelajaran. Walamma dzikra minnatuhu alaihi amarahu bisyukriha. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi disuruh untuk apa? Disuruh untuk bersyukur. Ya, setelah Allah berikan al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, maka di antara bentuk syukurnya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Di sini ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Khassa hatainil ibadataini bidzikir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah ya. Yang pertama adalah salat. Yang kedua adalah wanhar. Itu artinya apa? Berkorban. Limadza li'annahuma afdal ibadat wa ajallul qurbat. Karena salat dan ibadah korban merupakan sebaik-baik ibadah dan semulia-mulia amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia menjaga ibadah salatnya karena dia tahu merupakan tiangnya agama ini. Ya. Orang beriman dia menjaga salat 5 waktunya karena dia merupakan hal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah dari amalnya. Orang beriman dia menjaga salatnya karena salat merupakan ya perbedaan antara dia dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman dia menjaga salatnya karena itu salah satu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada perintah ibadah yang agung. Ya semuanya agung, tapi ibadah salat ini syariatnya dijemput oleh Nabi ke mana? Ke langit. Ketika dia Isra dan Mi'raj. Selain ibadah salat, perintahnya di muka bumi. Dan ini adalah sesuatu yang mesti kita jadikan hal yang penting dalam diri kita. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andaikan di depan rumah kalian itu
ada sungai yang mengalir airnya, lalu kalian mandi 5 kali sehari di situ, ma yabqa hal yabqa ya min darni syai', apakah ada kotoran yang akan menempel? Tidak ada. Begitulah salat ini ikhwafillah, dia akan menggugurkan segala dosa-dosa kecil kita selama kita menjauhkan dosa-dosa besar kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ya mukaffiratun, ya dan itu adalah pelebur dari dosa-dosa kita, mukaffirat dari dosa-dosa kecil selama dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil itu ikhwafillah, cara menghapusnya dengan menjalankan kebaikan itu akan terhapus sendiri dia. Yang kedua tentunya dengan istighfar dan taubat. Di samping taubat dan istighfar kita, kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita selama kita menjauhkan dosa besar. Nah ini, oleh karena ya ikhwafillah, kenapa dijelaskan oleh Allah, makanya di dalam dua ayat ini dua ibadah ini, karena dua ibadah ini merupakan ibadah yang agung, ibadah salat, ibadah yang mulia, ya ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya wali anna salata, kata Syekh Sa'di, tatadamman al-khudu' fil qalbi wal jawahri lillahi tabaraka wa ta'ala wa tanquluhu fi anwa'il ubudiyyah. Di dalam salat ini, kenapa salatnya merupakan salat yang agung? Disebut juga karena umul ibadat, induk ibadah itu ya salat. Bahkan di dalam hadis Nabi, ketika anak kita usia 7 tahun, ya kan apa kata Nabi? Muru auladakum bis salah. Di usia 7 tahun kita diperintahkan untuk menyuruh anak kita salat. Apakah hanya salat saja yang diperintahkan? Tidak ya. Usia 7 tahun, walaupun ibadah salat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika di usia 7 tahun itu bukan hanya salat saja yang disuruh oleh Nabi. Walaupun salat yang disebutkan, tapi masuk ibadah-ibadah yang lain. Kenapa salat, tidak puasa, tidak haji dan tidak yang lain? Karena salat merupakan ummul ibadat, induknya ibadah. Artinya ketika usia 7 tahun anak kita disuruh untuk ya salat, disuruh dia berpuasa kalau datang bulan Ramadan, disuruh dia berhijab kalau dia perempuan, disuruh dia untuk menutup aurat, dan disuruh dia untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Nah, Syekh Sa'di mengatakan di sini, wali anna salata tatadamman al-khudu' fil qalb, karena salat itu mengandung al-khudu', ya kerendahan, ya menundukkan, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khudu' fil qalb, hati kita ini ya kita tidak sombongkan, ya kita tundukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena salat merupakan ibadah yang mana kita meletakkan jidat kita yang paling kita muliakan, yang paling kita hormati di tempat yang paling rendah. Ya, di lantai ketika kita sujud. Makanya penghambaan yang paling baik kepada Allah adalah salat. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya kita tahu tentang sejarah bagaimana Nabi dalam salat malamnya, hatta yatafattar qadamahu, kan begitu ya bunyi hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya itu sampai bengkak kakinya, ya, kesulitan beliau sudah merasa berat. Tetapi ibunda kita ya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepadanya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menjaga ibadah salat malamnya, Nabi SAW mengatakan apa? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, bukankah engkau telah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah? Bukankah engkau telah dijamin surga? Ya, engkau telah diangkat menjadi seorang rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Afala akunu abdan syakura. Coba lihat di sini. Nabi mengaitkan kesyukuran dengan salat. Maka kata para ulama, di antara bentuk kesyukuran kita yang paling tinggi kepada Allah menjaga ibadah salat. Nah,
Kalau orang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah induk ibadah ini. Jaga salat 5 waktunya. Berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salatlah di awal waktu. Salat kita penuh dengan kekhusyuan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi menyebutkan afala akunu abdan syakura. Nabi mengaitkan salat yang ia kerjakan itu salah satu bentuk syukurnya kepada siapa? Kepada Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Allah Ta'ala angkat dia sebagai seorang Rasul. Allah jamin baginya surga. Maka bentuk kesyukuran yang paling tinggi adalah kita menunaikan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam salat itu kita merendahkan hati kita kepada Allah, wal jawarih lillah. Begitu juga anggota tubuh kita ini. Ya, kita ruku', kita sujud. Ya, dan ini merupakan salah satu bentuk seseorang ya merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang sahabat yang meminta agar dia bisa menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga nanti, ya kan? Dia minta ke Nabi, wahai Rasulullah, ya, doakan, mintakan, jadikan saya agar saya nanti bisa menjadi pendampingmu di dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Rasul kepada laki-laki ini? Fa'inni ala dhalika bikasratis sujud. Kalau engkau ingin, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Ya ini. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadza as-sujudus salat. Sujud maksud di sini as-sujud di dalam salat, memperbanyak sujud kepada Allah. Salat 5 waktu kita jelas ya 17 kali ya 17 rakaat 5 hari 5 kali sehari semalam. Nah, di mana kita minimalnya yaitu. Kemudian kita tambah dengan salat qabliyah dan ba'diyah. Mungkin kita tambah dengan salat-salat sunnah lainnya. Ya, salat-salat qiyam kita. Ya, kita perbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Fihi dumu'at, apalagi di malam hari. Ada air mata, ada tangisan, ada isakan ya, ada rintihan dan rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Maka itu habibti fillah, kata para ulama, di antara kebiasaan para as-salafus salih ketika malam itu sudah tiba, dia berkata kepada dirinya, ya nafs, wahai jiwa bakhin, laqad jaa waqtu sururil mu'min. Ketika malam sudah masuk, seperti ya saat ini kita sudah melewati malam, mulai masuk malam, maka dia berkata kepada jiwanya, wahai jiwaku, ya bersiap-siaplah untuk mendapatkan keberuntungan, kemenangan, ya kebahagiaan. Telah datang waktu kegembiraan orang-orang beriman. Di malam itu waktu gembiranya orang-orang beriman. Kenapa? Karena di malam itu dia akan bermunajat langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat semua orang tidur, di saat semua orang terlelap rehat, dia bangun, ya tinggalkan kasur yang empuk, ditinggalkan selimut yang lembut, ruangan yang sejuk karena AC, tinggalkan. Dia lebih memilih untuk ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lebih memilih untuk ya berdiri tegak lama di dalam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia katakan di antara syarat tadkhul jannata bisalam, engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Salah satunya apa? Ya. Wassalli bil laili wan nasu niyam. Engkau salat malam di saat semua orang sudah tidur lelap. Mari itu ikhwafillah, mari kita ambil bagian kita untuk kita ya gunakan malam kita dengan qiyam kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil bagian, jangan lewatkan malam tanpa kita mengambil bagian yang terindah di dalam hidup kita, yaitu sujud dan ruku', bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari. Ahibati fillah, wa tanquluhu fi anwa'il ubudiyah. Di dalam salat itu kita akan banyak sekali melakukan jenis-jenis ibadah.
zikir, doa, membaca, ya bertasbih, bertahmid, ta'zim kepada Allah, istighfar, kemudian kita mengucapkan salawat ke Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian kita membaca Al-Quran. Ya, banyak sekali jenis-jenis ibadahnya, ditambah dengan ruku' dan sujud yang subhanallah ini merupakan seperti Nabi katakan, ya, aqrab ma yakunul abdu ma'a rabbihi wa huwa sajid. Waktu yang paling terdekat seorang hamba kepada Allah kapan? Ketika dia sujud. Fa'akthirud du'a, perbanyaklah doa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak doa ketika sujud kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Nah, yang kedua, ahibati fillah, apa bentuk kesyukuran yang diperintahkan Allah di sini? Wanhar, yaitu at-taqarrub ila Allah azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah bi afdal ma 'indal 'abdi. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki, dengan sebaik harta yang kita punya. Ya, kita mengeluarkan uang kita untuk kita beli hewan ternak kita, ya, minal adhahi, ya, dari hewan-hewan kurban kita, wa ikhrajun lil mal alladhi jubilatun nufus ala mahabbati wa syuhbihi. Kita keluarkan, ya, misalnya satu orang berapa di sini biasanya? Berapa juta? 3 jutaan, 3 juta setengah, ya, tanggaplah 3 juta. Orang semuanya suka kepada uang, tapi karena cintanya kepada Allah, dia keluarkan. Dia tidak peduli itu berapapun banyaknya, karena dia lebih memilih cinta Allah daripada mencintai hartanya sendiri. Dia keluarkan sebagai bentuk cintanya kepada Allah, dia berkorban. Maka subhanallah, salat adalah sebagai taqarrub kita kepada Allah azza wa jalla, taqarrub yang merupakan merendahkan diri kita kepada Allah, menghinakan diri kita di hadapannya. Sedangkan kurban adalah kita beribadah dengan harta kita, dengan harta yang kita punya, lalu kita keluarkan, ya, apa, ya, untuk membeli hewan ternak untuk kita sembelih darahnya, untuk kita sembelih kemudian kita tumpahkan darahnya, lalu kita bagikan daging kepada orang yang telah ditetapkan oleh syariat kita ini. Oleh itu khafillah rahimakumullah. Maka kemudian ayat ini, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka, ya, mubghiduka wa dhammuka wa munqisuka. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, ya, yang mencela kamu, yang mencaci maki kamu, yang membenci kamu, yang menghina kamu Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus, ya, al-maqtu' min kulli khair, ya, dialah yang terputus dari segala kebaikan itu. Yang mencela kamu, yang menghina kamu, yang membenci kamu, yang mencela kamu, dialah yang terputus itu. Maqtu'ul amal, maqtu'ul zikir, bukan kamu. Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna haknya, ya, kemudian sempurna ciptaannya, dirinya, orang yang paling baik, orang yang paling sempurna dari sisi ciptaan fisiknya. Dia juga orang yang paling sempurna dari sisi akhlaknya, orang yang paling rajin di dalam ibadah, orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepadanya dari Nabi kita SAW. Nah, orang-orang yang tidak menyukainya, yang membencinya, dialah yang terputus segala kebaikan darinya. Nabi Muhammad telah diangkat kedudukannya, telah ditinggikan, ya, telah ditinggikan Allah derajatnya. Kan sebagian mengatakan bahwa ayat ini kan salah satu yang dikatakan oleh mereka kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat wahyu itu sudah ketika itu tidak turun ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datanglah mereka, ya, membuat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Sudah tidak datang lagi setan kamu Muhammad, kata, ya, tidak datang lagi kepada kamu wahyu. Nah, ini tanda kamu telah ditinggalkan, kata mereka. Ini tanda kamu telah ditinggalkan, setan kamu tidak turun lagi membawa wahyu. A'udzubillah. Perkataan yang tidak beradab kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka Allah menyebutkan inna syani'aka huwal abtar,
yang mencela kamu, yang membenci kamu, yang menghina kamu, yang merendahkan kamu, dialah yang terputus Muhammad, bukan kamu. Kamu telah ditinggikan derajatmu, telah ditinggikan kemuliaanmu, telah diangkat menjadi seorang rasul, telah diampunkan dosa-dosamu dan telah dijamin surga bagimu. Sesungguhnya mereka itulah yang terputus dari amalan, dari zikir dan dari seluruh kebaikan-kebaikan. Oleh itu khafillah, ayat daripada surat Al-Kautsar inilah ayat yang singkat, yang paling terpendek di dalam Al-Quranul Karim, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luas di dalam pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati fillah, maka pelajaran bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan memberikan apa? Dengan memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kedua, di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendirikan ibadah salat dan kemudian kita beribadah dengan ibadah kurban kita. Lalu kemudian ahibati fillah, yang berikutnya, sesungguhnya yang terputus itu adalah orang-orang yang membenci dan mencela Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka yang terputus dari ingatan, mereka yang terputus dari kebaikan, mereka yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi kita yang dicela oleh mereka, merekalah yang terputus. Allah taala alam. Mari kita dengarkan adzan sejenak. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana salatan qa'imatan wa ba'ath maqaman allazi wa innaka la tu'lam.
Taib, ahibati fillah, bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat yang singkat namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam perkataannya bahwa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata abtar, ahibati fillah, ini inna syani'aka huwal abtar, kata batar itu adalah terputus. Nah, di antara kisahnya adalah di samping apa yang kita sampaikan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua anaknya, ya, yang laki-laki meninggal di waktu kecil. Anaknya meninggal waktu kecil. Di kebiasaan orang-orang jahiliyah bahwa ketika anak laki-lakinya meninggal maka disebut dengan batar, terputus kebaikannya, terputuslah nama baiknya itu tidak akan ada lagi, karena memang bagi mereka anak laki-laki itu akan melanjutkan orang tuanya. Nah, kebetulan di Nabi kita SAW dalam kehidupannya anak laki-lakinya semua meninggal di waktu kecil. Nah, ini masuk, ya, dari sisi ini mereka ke Nabi kita SAW untuk membuat hati Nabi kita bersedih, membuat hati Nabi kita, ya, galau. Artinya dengan ucapan-ucapan mereka membuat hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terusik dengan perkataan-perkataan mereka. Ya, karena anggapan di mereka itu kalau anak laki-laki meninggal maka disebut batar dan terputuslah kebaikan, terputuslah banyak hal dari dirinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwa bukan kamu yang terputus Muhammad kebaikannya, tapi merekalah yang terputus kebaikannya. Karena kamu telah ditinggikan kedudukanmu dan kamu telah diangkat menjadi seorang rasul dan kamu telah diberikan ampunan dan kamu telah membawa risalah yang mulia. Maka itu ikhwafillah, sekali lagi ini sama ketika orang-orang yang membenci, yang menghalangi dakwah, yang membenci sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghina, ya, sunnah Nabi ataupun yang orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia, ya, akan terputus dari banyak kebaikan, ya, terputus dari banyak kebaikan-kebaikan. Oleh itu khafillah bahwa kehidupan kita ini, ya, tidak akan hidup tanpa ada pertanggungjawaban. Semua kita, laki-laki dan perempuan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana orang-orang kafir Quraisy yang membuat hati Nabi kita bersedih, yang membuat hati Nabi kita terusik dengan kalimatnya. Nah, ketika itu Allah turunkan ayat ini. Dan hari ini tentu tidak ada ayat yang turun, ya, maka kita ngambil pelajaran bahwa siapapun yang menghina, kemudian siapapun yang mencela, ya, sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan menghina dan mencela siapapun yang bersungguh-sungguh mengamalkan, maka akan terputus banyak kebaikan dari dirinya, akan terputus banyak kebaikan-kebaikan dari dirinya. Jadilah orang-orang ikhwafillah yang mencintai sunnah Nabi, bukan orang yang membenci sunnah Nabi. Jadilah orang-orang yang selalu mencintai orang yang mengamalkan sunnah Nabi, bukan membenci orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus jadilah orang-orang yang berada pada lingkungan komunitas bersama orang-orang yang mencintai sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi. Karena diharapkan kita ini akan dikumpulkan bukan dengan apa yang kita kerjakan, tapi akan dikumpulkan dengan siapa kita berkawan dan bersahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menyebutkan salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang hari kiamat. Kita masih ingat hadisnya, ya? Qala matas sa'ah. Laki-laki itu bertanya ke Nabi, kapan hari kiamat? Apa kata Nabi? Aywa. Kata Rasul, enggak 2024, enggak, itu kata.
Nabi SAW tidak menyebut tahun karena memang tidak ada satupun yang mengetahui kapan. Kalau ada orang yang mengatakan 2000 sekian itu hanya akadzib, dusta, karena tidak ada orang yang mengetahui. Sampai Nabi pun tidak ada yang tahu. Ya, maka Nabi yang cerdas mengatakan, "Madza a'adatta laha?" Kau bertanya tentang kapan hari kiamat, yang paling terpenting apa yang kamu persiapkan untuknya. Maka dia mengatakan, saya tidak memiliki persiapan kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, mencintai Allah dan Rasul itu sudah persiapan. Maka Nabi mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, sungguh engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka teruslah bersama orang-orang saleh, ya, teruslah bersama orang-orang baik, teruslah bersama dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, bersama orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bersemangat dalam beragama ini, orang-orang yang bersemangat di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hidup di akhir zaman, Nabi mengatakan tentang salah satu tanda di antara tanda hari kiamat adalah yataqarubuz zaman. La taqumus sa'atu hatta yataqarubuz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, sampai waktu itu sangat singkat. Ya, terasanya pendek sekali. Dan Nabi SAW telah menyebutkan memang. Kata Nabi SAW, as-sanatu kas-syahr, satu tahun seperti satu bulan, was-syahru kal-jum'ah, dan satu bulan ibarat satu pekan, ya, satu Jumat, wal-jum'atu kal-yawm, dan satu pekan ibarat satu hari, wal-yawmu ya kas-sa'ah, satu hari ibarat satu jam, was-sa'atu kat-tirabin nar, dan satu jam itu seperti kobaran api saja. Plung, api seperti bakaran api, habis. Kita terasa hari ini. Waktu kalau sudah malam, sudah ngaji kita balik, kita istirahat. Tahu sudah subuh aja. Ketemu lagi di masjid ini. Besok kita pulang salat subuh, kita aktivitas, ya, kemudian kita liburan barangkali. Lalu tidak terasa sudah masuk jam 12. Salat lagi kita. Ya, kemudian kita pulang, makan, ketemu keluarga, duduk, sudah asar pula. Asar, ya, keluar sedikit keringat, kemudian maghrib pun telah tiba, dan begitu seterusnya. Dan memang para ulama menjelaskan di antara maksudnya adalah di antara dekatnya waktu itu adalah tunza'u barakatul waqt, diangkatnya keberkahan waktu. Sampai kata para ulama, seseorang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, bingung mau melakukan apa. Hari 24 jam yang ia miliki, tapi tidak ada kebaikan yang ia torehkan, tidak ada amal saleh yang ia kerjakan. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita dibimbing oleh Allah, kita bisa mengisi waktu kita dengan sebaik-baik, ya, waktu yang kita, ya, dengan sebaik-baik amal yang kita kerjakan. Ahibati fillah. Maka yang kedua di antara bentuk yataqarabuz zaman itu adalah di mana dengan kemajuan teknologi dan transportasi, maka semuanya serba dekat, ya kan? Ini yang kedua maknanya. Waktu terasa singkat, itu makna yang pertama. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan transportasi hari ini, maka waktu terasa dekat. Yang jauh terasa dekat. Kalau dulu, ya, orang kalau pergi haji butuh berbulan-bulan pakai kapal. Kalau sekarang berapa jam? 9 jam sampai sudah ke Arab Saudi, ya kan? Subhanallah. Maka waktu itu sangat terasa singkat. Dulu orang ke Pekanbaru kalau dari sini, ya, mungkin terasa lama, ya. Kalau sekarang tidak, ya, terasa lama, ya. Kalau dulu berita, ya, di Indonesia terjadi di Jakarta, mungkin nanti sore baru ada dapat kita infonya, karena baru ada listrik sore, ya kan? Listrik sore baru ada televisinya sore, dan seterusnya. Malam hidup lampu, siang mati, ya, nggak ada berita. Kalau sekarang enggak, di belahan mana saja dunia ini kita tahu langsung, di detik itu juga kita tahu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ya, waktu begitu cepat berlalu. Kemudian dengan kemajuan ini terasa singkat waktu, jarak
jauh itu akan terasa semakin dekat. Nah, oleh karenanya ahibbatifillah, tidak ada yang mesti tidak ada yang harus, yang tidak ada yang kita pikirkan melainkan apa? Melainkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepadanya. Keimanan kita harus dikuatkan, ya. Ketakwaan kita harus ditingkatkan. Iman sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambahnya dengan ketaatan kita kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan, waliyadzubillah. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 ayat dari surah Al-Kautsar ini sungguh sangat dalam maknanya, karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memperlihatkan kasih sayangnya, kecintaannya ke Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan banyak kebaikan kepadanya. Bukan hanya kepada Nabi SAW, tetapi juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan Allah kebaikan-kebaikannya. Banyak kebaikan kita umat ini. Ya, walaupun umat di akhir zaman, tetapi apa? Umat yang nanti paling pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pertama masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun dia di akhir zaman dan nabinya akhir nabi paling terakhir, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Walaupun usianya singkat, tetapi kemudian Allah berikan pahalanya berlipat-lipat. Kan usia kita tidak lama, 60 sampai 70 tahun saja, dibandingkan usia umat terdahulu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tapi kemudian Allah Ta'ala jadikan umat Muhammad ini kebaikannya itu berlipat-lipat, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang sangat banyak. Nah, oleh karenanya ahibati fillah, kita mesti menyadari ini, bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan seorang muslim dan kita dijadikan orang yang beriman kepadanya, maka tunjukkan ya, nikmat itu mesti kita balas dengan kesyukuran. Kesyukuran yang paling baik untuk kita kerjakan, mendirikan salat, dan kita berkurban dengan harta kita di bulan Zulhijjah, di mana kita menyembelih hewan ternak kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan satu kalimat yang menegaskan bahwa siapapun yang membenci Muhammad, yang menghina Muhammad, yang kemudian mencelanya, ya, maka dialah sesungguhnya yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dari kebaikan yang sangat banyak. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semangat di dalam mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini, dan semoga ini menjadi cahaya di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan ilmu itu menjaga. Sedikitnya bermanfaat, banyaknya akan mengangkat derajat. Ilmu bila mana dia semakin banyak bukan semakin murah, tapi ilmu bila mana semakin banyak semakin tinggi nilainya. Maka tidak akan ada ruginya kita terus belajar, dan tidak akan pernah kita menyesal untuk belajar. Tak ada orang menyesal, Pak. Karena dengan belajarlah kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan belajarlah kita akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, kemudian inilah yang menjadi kebahagiaannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Makanya orang-orang yang beribadah tanpa ilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah dengan ilmu, itu sungguh sangat jauh bedanya. Syattana bainahuma, tak sama, Pak, orang beribadah dengan ilmu dengan yang tidak berilmu. Karena orang berilmu dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dikerjakan itu ada dasarnya. Oleh itu khafillah rahimani rahimakumullah, mari kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu ini, bukakan dada kita, Allah bukakan pemahaman yang benar kepada kita, serta semangat untuk bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, maka kita menutup majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan semangat untuk senantiasa belajar dan semangat untuk
mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam surganya sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Ya wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.